Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semuanya. Setiap manusia di dunia pasti memiliki sebuah pedoman hidup. Karena dengan pedoman hidup manusia akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian melangkah, bahkan bisa menentukan sesuatu di masa depan. Ya, dengan pedoman hidup manusia itu lebih mempunyai pijakan dan lebih berjati diri. Karena setiap manusia pastinya mencari jati diri. Tentu tidak ada manusia tanpa jati dirinya. Nah, berbicara tentang pedoman hidup itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah tuntunan atau agama. Karena setiap agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Tidak ada di dunia ini agama yang mengajarkan kepada kejelekan atau keburukan. Setiap agama pasti memiliki nilai-nilai ketuhanan dan juga nilai-nilai unsur-unsur kebaikan, baik itu berhubungan kepada Sang Pencipta ataupun hubungan antar sesama makhluk hidup, terutama sesama manusia. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang yang beragama di dunia ini, tentunya agama dalam hal ini adalah agama yang tidak menentu ataupun kita tidak membahas tentang agama tertentu, tetapi kita akan membahas agama-agama yang ada di dunia ini. Tidak hanya satu agama, baik itu agama Islam ataupun agama Kristen, agama Hindu, Buddha dan seterusnya. Kita membahas tentang agama secara umum. Jadi orang yang beragama itu kan pastinya mereka mempunyai akal pikiran, kemudian mereka sudah melewati proses kehidupan yang begitu panjang. Tentunya mereka pasti memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka miliki, entah dari proses belajar ataupun sekolah. Pertanyaannya, apakah orang beragama itu bisa pintar? Karena kan kalau kita melihat agama itu sesuatu yang sangat sakral, karena dalam keagamaan itu ada sebuah tuntunan, kemudian ada himbauan, ada juga larangan, ada juga anjuran. Sedangkan jika orang tidak beragama, dalam hal ini adalah orang ateis, itu kan cenderung mereka bisa mengekspresikan sesuatu yang mereka sukai, kemudian mengekspresikan apa yang mereka pikirkan berdasarkan pemikiran mereka. Jadi mereka sudah terlepas dari aturan-aturan keagamaan manapun. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Benarkah orang ateis itu lebih pintar daripada orang yang beragama? Jadi ini yang akan kita diskusikan pada episode kali ini. Karena ini pembahasannya agak berat, jadi mohon tidak memotong video saya dan mohon untuk bijaksana dalam melihat. Dan kalau ada komentar silahkan dikritik di kolom komentar, karena ini videonya agak apa ya, agak sedikit pembahasannya agak sedikit memanas, jadi mohon bijaksana untuk menyikapi. Sebelum itu ayo kita putar dulu intronya. Sejarah pernah mencatat bahwa dulu bangsa Eropa adalah bangsa yang terbelakang, di mana pada waktu itu bangsa Eropa pernah mengalami zaman kegelapan atau abad kegelapan, atau disebut dengan the Dark Age of Europe. Pada waktu itu bangsa Eropa, terkhusus para ilmuwan-ilmuwan Eropa atau cendekiawan Eropa, dibatasi oleh penguasa-penguasa pada waktu itu karena tidak sesuai dengan Alkitab atau Bible. Sehingga penemuan-penemuan para ilmuwan atau cendekiawan orang Eropa di zaman itu, di zaman kegelapan Eropa, itu menjadi terbatas karena tidak sesuai dengan Alkitab atau Bible. Sehingga yang terjadi adalah bangsa Eropa mengalami kemunduran. Dalam hal ini adalah kemunduran ilmu pengetahuan.
Jadi pada waktu itu bangsa Eropa tidak maksimal untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, apalagi mengembangkan eksperimen eksperimental yang sudah mereka persiapkan secara matang. Sehingga timbul pertanyaan bangsa Eropa, kalau memang seperti ini, kenapa kita tidak keluar dari aturan-aturan yang mengikat itu? Artinya bangsa Eropa ingin keluar dari aturan-aturan agama yang mengikat, sehingga timbullah sebuah pemikiran bangsa Eropa di mana falsafah keilmuan bangsa Eropa itu menjadi berubah, menjadi lebih modern, menjadi lebih komprehensif. Dalam tanda kutip, mereka berani untuk mengambil sebuah langkah besar. Mereka melepaskan diri dari, dalam tanda kutip, dari cengkraman aturan-aturan agama, dan mereka cenderung mengembangkan sebuah filosofi atau falsafah keilmuan baru yang cenderung lebih modern, atau dalam hal ini cenderung lebih terbuka. Artinya terbuka itu mereka sudah ingin melepaskan diri dari belenggu-belenggu aturan-aturan keagamaan yang mana barangkali pada waktu itu barangkali agama itu menjadi sebuah pengikat antara ilmu pengetahuan dan juga firman-firman Tuhan. Sekali lagi, kalau misalkan ada kesalahan ketika saya menjelaskan, mohon dikomentari di kolom komentar. Akhirnya singkat cerita, bangsa Eropa mengalami sebuah kemajuan besar yang disebut dengan Renaissance atau kebangkitan Eropa. Kemudian sampai sekarang bangsa Eropa melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat maju. Katakanlah ada ilmuwan modern, ada seperti Bill Gates, kemudian pendiri Facebook seperti Mark Zuckerberg dan seterusnya. Ya, kita tinggalkan itu. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau bangsa Eropa seperti itu dulu, jadi mereka cenderung keluar dari cengkraman keagamaan, sekali lagi dalam tanda kutip, mereka bisa mengembangkan keilmuan lebih kompleks lagi, kemudian bersifat empirik, bersifat logis, bersifat eksperimentalis, dan juga bersifat komprehensif. Jadi yang mereka lakukan apakah sudah benar? Karena kan kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan barat yang memang mereka cenderung lebih terbuka pemikirannya, cenderung bebas. Kita mengetahui bahwa katakanlah seperti Charles Robert Darwin dalam bukunya The Origin of Species, beliau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlibat dalam penciptaan alam semesta, di mana pada buku tersebut dikenal sebuah teori evolusi. Jadi menurut mohon maaf, jadi menurut Charles Robert Darwin, manusia itu tercipta, makhluk hidup itu tercipta dari seleksi alam. Jadi tidak perlu campur tangan Tuhan, sehingga ini cenderung ateistik. Kalau misalkan ini dikonsumsi oleh kaum agamawan, tentu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Karena biar bagaimanapun, campur tangan Tuhan itu mutlak adanya di semua agama-agama, entah itu agama Abrahamik ataupun agama yang lain yang berhubungan dengan kepercayaan ketuhanan. Tetapi pada kasus di bangsa Eropa itu banyak sekali yang tidak mempercayai unsur-unsur yang seperti tadi. Jadi keterikatan-keterikatan keagamaan itu mereka lepas. Kemudian mereka bisa membuat sebuah gebrakan baru dan bisa bangkit dalam sebuah kemajuan besar-besaran yang disebut dengan Renaissance. Saya juga pernah membahas video ini, silahkan bisa dicek di video saya. Judulnya yaitu tentang ilmuwan barat versus ilmuwan muslim. Nah, saya singgung kembali karena ini ada hubungannya dengan pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi di saat yang bersamaan ketika bangsa Eropa itu sedang mengalami abad ke-8, secara singkat saya akan bahas kembali. Jadi di saat yang bersamaan bangsa muslim pun itu ternyata mereka lebih taat beragama, kemudian pada waktu itu sumber ilmu pengetahuan itu juga berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Tetapi menariknya kalau di Islam, kalau di ilmuwan muslim mereka taat beragama. Tetapi kalau di barat adalah mereka cenderung melepaskan diri dari belenggu-belenggu agama dan mereka cenderung memiliki falsafah yang terbuka dalam epistemologi keilmuan mereka. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dengan beragama orang itu akan terikat dengan sebuah belenggu-belenggu, katakanlah tidak bebas untuk membuat sesuatu atau mengekspresikan sesuatu berdasarkan logika. Apakah seperti itu?
Ya, kita analisis dari segi keagamaan dulu ya. Jadi tujuan orang beragama itu kan pada dasarnya tujuan orang beragama kan untuk memperbaiki diri, bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk hidup, terutama dengan manusia, kemudian dengan hewan, dengan alam. Kalau dalam pengertian agama Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam dan seterusnya. Bukankah tujuan kita beragama seperti itu? Sehingga tidak ada agama di dunia ini yang melarang atau mengajarkan kepada kejelekan atau keburukan. Semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Tetapi masalahnya banyak orang yang memang mengkultuskan hal yang seperti itu. Banyak orang yang mengatasnamakan agama, kemudian membuat kekerasan. Ada yang mengatasnamakan agama, kemudian membuat organisasi Islam, dan seterusnya. Banyak yang seperti itu, sehingga kesannya adalah agama itu seolah-olah mengikat. Padahal agama dengan ilmu pengetahuan itu sebetulnya sama. Sebetulnya antara agama dan ilmu pengetahuan tidak ada gap di situ. Memang itu berjalan dengan semestinya. Karena kan Tuhan itu kan maha tahu, sehingga umatnya dalam hal ini adalah bahu-membahu dalam melakukan kebaikan. Dalam Islam pun juga kita diajarkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Atau istilahnya adalah fastabikul khairat. Itu kalau dari segi keagamaan. Sehingga kalau kita analisis dari segi ateisme, jadi apakah orang ateisme itu mereka lebih pintar? Tentu saja jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena begini, orang ateis mereka kan tidak percaya tentang Tuhan. Mereka tidak percaya tentang tanda-tanda Tuhan. Artinya mereka tidak percaya bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Kan kalau kita pikirkan kembali, kita pikirkan secara dalam-dalam, masa iya seluruh alam semesta dengan kompleksitas yang sangat membingungkan ini, bagaimana pengaturan alam semesta, kemudian bagaimana meteor-meteor itu tidak jatuh, bagaimana bulan dan bintang tidak bertabrakan, bagaimana planet-planet yang jauh di sana bisa tidak bertabrakan, dan seluruh isi alam semesta itu kan tidak mungkin kalau memang tidak ada yang mengatur. Jadi siapakah yang mengatur alam semesta? Ya tentu saja jawabannya adalah barangkali ada campur tangan Tuhan. Ya bukan barangkali, tapi pasti ada campur tangan Tuhan. Sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap alam semesta yang besar ini kalau memang tidak ada campur tangan Tuhan? Kan begitu. Kita berpikir secara apa ya? Barangkali ini secara logika ya. Jadi logikanya siapa yang mengatur alam semesta kalau memang tidak ada yang namanya Sang Pencipta? Kan begitu. Nah, lalu kemudian orang ateis itu kan memang mereka karena tidak terikat dengan aturan-aturan keagamaan, tidak terikat dengan aturan-aturan ketuhanan, sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Mereka bisa mengekspresikan bebas semaunya mereka berdasarkan pemikiran logis, komprehensif, kemudian bersifat eksperimentalis dan bersifat eksplisit. Jadi mereka lebih menggunakan logikanya daripada keimanannya. Ya karena mau iman kepada siapa, mereka tidak percaya dengan tanda-tanda ketuhanan. Sehingga kan orang ateis itu cenderung bebas untuk melakukan apa saja. Mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan itu. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, ya di satu sisi memang orang ateis itu memang bisa melakukan apa saja. Tetapi kan di satu sisi yang lain, orang ateis itu akan terjebak dengan pemikiran mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan orang ateis itu sudah stres, kemudian sudah tekanan kerja, kemudian yang berhubungan dengan karir mereka, mereka stres, mereka tidak punya pegangan hidup, mereka tidak punya pedoman hidup. Apa pedoman hidup mereka kalau mereka saja tidak percaya dengan kebesaran-kebesaran Tuhan? Mereka juga tidak percaya tentang tanda-tanda Tuhan. Apa pedoman mereka? Ya barangkali mereka mempunyai pedoman yang lain, entah itu falsafah hidup, entah itu pandangan hidup atau yang lainnya. Tetapi yang jelas kalau orang beragama itu kan mereka ketika sudah misalkan putus asa, mereka akan barangkali sudah ketetapan Tuhan. Kemudian ketika dihadapkan dengan sebuah cobaan itu adalah takdir dan seterusnya. Tetapi orang beragama kan memang juga harus berusaha. Jadi berusaha dalam agama itu kan mutlak. Jadi pengajaran agama bukan semata-mata
anjuran untuk menerima saja, tetapi bagaimana usaha kita untuk memperbaiki kualitas diri kita sehingga itu akan berjalan lurus dengan hasil yang akan didapat di masa depan. Kan begitu seharusnya kontekstual dalam beragama. Bukan berarti orang beragama itu hanya menyerah, kemudian menunggu nasib, tidak begitu. Jadi konsep agama yang benar itu usaha sebaik mungkin kemudian sambil berdoa. Begitu kan kalau konteks dalam beragama. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan yang ateis dan juga orang beragama. Jadi memang orang ateis itu banyak penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa orang ateis itu cenderung lebih produktif. Orang ateis itu memang cenderung lebih aplikatif dalam menggunakan pemikiran-pemikirannya. Karena kan mereka misalkan mau meneliti ini, mereka tidak terikat oleh apapun. Karena mereka sudah tidak beragama, mereka tidak punya Tuhan. Mereka mau mengembangkan ini, ya silahkan saja. Berbeda dengan orang yang beragama, mereka masih memikirkan dulu bagaimana ini terhadap ilmu pengetahuan, seperti apa dampaknya kepada umat manusia, kepada ketuhanan seperti apa. Kan itu kan harus dipikirkan. Tetapi orang beragama itu juga jangan semakin alim orangnya, semakin alim agamanya, bukan berarti semakin fanatik. Ini yang keliru. Jadi bukan berarti orang yang beragama semakin fanatik, itu bukan berarti menutup perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak begitu. Jadi semakin alim agamanya, mereka akan semakin terbuka untuk terus maju. Karena agama itu tidak mengekang, agama itu menganjurkan, agama itu membimbing, agama itu tidak mengekang untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang ateis, mereka juga akan terjebak ujung-ujungnya. Kenapa? Mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya pedoman hidup. Sehingga kecerdasan-kecerdasan yang hanya bersifat intelektualitas saja tidak cukup. Perlu kecerdasan yang lain, yaitu ada kecerdasan spiritual dan juga ada kecerdasan emosional atau juga ada kecerdasan sosial. Kan ada kalau kita ketahui ada ESQ, dikenal dengan ESQ atau emosional kemudian emotional question ya kalau nggak salah. Kan begitu kalau ESQ itu. Kecerdasan emosi ada, kecerdasan spiritual ada, kecerdasan yang lainnya juga ada seperti kecerdasan sosial. Jadi orang kalau misalkan mempunyai intelektualitas tanpa memiliki, tanpa dibarengi dengan kecerdasan spiritualitas, itu kan akan hampa, akan kosong. Karena biar bagaimanapun seseorang itu perlu yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan rohani, kemudian unsur-unsur spiritual itu mereka memang harus punya yang seperti itu. Karena kan kalau kita misalkan tidak punya spiritualitas, ya bagaimana kita harus menghargai jiwa-jiwa seseorang. Cinta itu kan unsurnya adalah unsur spiritualitas juga. Jadi kalau Anda mencintai seseorang pada dasarnya adalah unsur spiritualitas juga kan. Misalkan Anda mencintai seseorang. Jadi Anda kalau misalkan tidak percaya dengan orang itu, ya Anda akan menganggap orang itu memang tidak pantas untuk Anda. Padahal kan kita secara tidak langsung berdoa kepada Tuhan. Misalkan ingin menjadi jodohnya, ingin menjadi pasangannya, yang halal, yang seterusnya. Begitu kan? Itu kan ada unsur-unsur spiritualitasnya. Kemudian jika orang ateis, ya orang ateis sudah tidak mungkin melakukan itu. Jadi intinya adalah bukan berarti orang ateis itu lebih pintar daripada orang yang beragama. Pun juga demikian orang beragama itu juga harus mengembangkan diri untuk apa? Untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu agama dan ilmu dunia itu sebenarnya tidak ada gap. Semuanya sama. Semuanya adalah untuk mengusir kebodohan dan juga mencari keberkahan, mencari ridho ilahi. Kan begitu tujuannya. Jadi agama itu bukan mengekang, agama itu membimbing, agama itu mengatur, agama tidak melarang, jadi apalagi mengekang. Tetapi orang ateis juga demikian, ujung-ujungnya mereka akan terjebak kepada sebuah pemikiran bahwa mereka tidak punya pedoman hidup. Sehingga kalau misalkan mereka stres, ya mereka ujung-ujungnya adalah melakukan hal-hal yang jauh dari norma-norma. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belum tentu orang yang beragama itu mereka hanya diam saja. Tetapi mereka harus mengembangkan diri. Pun juga orang ateis itu biar bagaimanapun perlu yang namanya kecerdasan.
tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosionalnya, bahkan kecerdasan sosialnya. Sehingga kalau itu sudah berbarengan, akan tercipta sebuah keberlangsungan hidup yang juga baik saja. Jadi seperti itu ya penjelasannya, cukup panjang, dan kalau misalkan ada komentar silakan dikritik di kolom komentar, kita diskusikan biar diskusinya menjadi semakin baik dan juga semakin hidup. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran untuk kita semua agar kita selalu senantiasa untuk terus mengupgrade diri, terus belajar, terus berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.